Pendidikan multikultural di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi dalam memandang tentang multikultural. Tiap negara memiliki kekhasan dalam memahami fenomena multikultural. Di Amerika Serikat, pendidikan pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Lalu di Inggris, pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan sesudah Perang Dunia II menjadi multikultur. Perubahan seperti Revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai kesamaan dan kebebasan. Lalu di Kanada, pendidikan multikultural di Kanada pada tahun 1972 didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Terdapat Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang isinya alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras, memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda, memelihara budaya dan bahasa asli, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Selanjutnya di Australia, program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan multikulturalnya yaitu satu, pengertian dan menghargai bahwa Australia adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah. Yang kedua, menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. Yang ketiga, pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, dan nilai-nilai multikulturalisme. Yang keempat, tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. Dan yang kelima, memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia, tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multibudaya Australia. Lalu di berbagai negara Asia, ada Cina yang menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktik multikultural di negeri itu. Lalu ada Malaysia yang merupakan tipikal bangsa dengan multietnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra, tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah semakin cepat, lahirlah kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya. Lalu ada Jepang yang telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Yang awalnya Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Saya Adistil Dwi Afifi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019 Universitas Pendidikan Indonesia.